Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Aris, tentunya di channel Manting ID. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan informasi bahwasannya OJK telah mengupdate daftar fintech lending yang terdaftar dan berizin di OJK ya teman-teman. Nah, OJK baru saja mengupdate ini per 10 Juni ya teman-teman, jadi masih baru banget. Nah, menurut informasi yang saya dapat, sekarang itu cuma ada 125 aplikasi ya teman-teman, baik itu pinjaman maupun untuk pendanaan ya, peer-to-peer lending itu. Nah, apa saja aplikasinya? Setelah ini akan saya kasih tunjuk ya teman-teman. Sebelum itu, buat teman-teman yang suka konten seperti ini, membahas mengenai pinjaman online, marketplace, e-wallet, dan sejenisnya, langsung aja subscribe channel ini ya teman-teman, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari channel ini. Oke, sekarang saya akan kasih tunjuk ke teman-teman semua ya, apa saja 120 aplikasi fintech lending yang terdaftar per 10 Juni ya, pastinya yang terupdate ya. Jadi sebelum teman-teman download aplikasi pinjaman online ataupun peer-to-peer lending untuk pendanaan itu, pastikan kalian sudah melihat daftar fintech lending yang terdaftar dan yang terbaru ya teman-teman. Nah, ini adalah daftar aplikasi fintech lending yang terdaftar di OJK per 10 Juni teman-teman ya, 2021. Jadi ini yang terbaru banget ya. OJK habis mengupdate. Nah, saya akan bacakan dari nomor 1 sampai terakhir ya teman-teman. Jadi teman-teman sambil perhatikan aplikasi mana aja yang sudah di cut atau sudah disingkirkan sama OJK ya teman-teman. Nah, yang pertama di sini ada Danamas, kemudian Investri Amarta. Ini sih selalu nongkrong di urutan teratas ya teman-teman, dari dulu ya, nggak pernah tersingkirkan ya. Mungkin selalu mematuhi aturan pemerintah ya, di aplikasi-aplikasi yang teratas ini nggak pernah tersingkirkan sama sekali, dari dulu nongkrong di urutan teratas, selalu patuh terhadap peraturan pemerintah mungkin ya. Oke, ya kemudian ada Dompet Kilat, di urutan kelima ada Kimo, dan di urutan keenam ada Toko Modal, ketujuh ada Uang Teman, Modalku, KTA Kilat, Kredit Pintar ya, Kredit Pintar ya teman-teman ya, Kredit Pintar masih di urutan ke-10 dan terdaftar di OJK ya teman-teman, tentunya juga berizin ya teman-teman. Kemudian ada Maucash, Finmas, Klik, ACC, Akseleran. Akseleran ini untuk pendana teman-teman ya. Kemudian ada Amanah ID, Pinjaman Go Coin peer to peer atau P2P ya. Ada Pohon Dana, dan di urutan ke-19 ada Mekar. Di urutan ke-20 ada Kami ya teman-teman ya. Ada Kami ini masih resmi ya teman-teman, jadi nggak perlu dikhawatirkan. Kemudian ada Esta Capital Fintech ya teman-teman, di urutan ke-21. Kemudian ada Kredit Pro Fintech ya, Fintech atau Fintech. Kemudian Rupiah Cepat ya teman-teman ya. Ini Rupiah Cepat, kalau teman-teman itu kemarin sempat mendengarkan atau sempat ada beberapa video viral tentang ditangkapnya aplikasi pinjaman ilegal, itu RP Cepat ya teman-teman. Jadi Rupiah Cepat sama RP Cepat itu sangat beda sekali ya. Itu sudah beda pemilik, sudah beda perusahaan. Kalau Rupiah Cepat ini masih berizin dan terdaftar di OJK ya teman-teman. Jadi teman-teman harus bedakan mana RP Cepat dan apa itu Rupiah Cepat ya. Kemudian ada Growdo, ada Indodana, kemudian ada Julo. Di urutan ke-28 ada Pinjam Win-Win. Di urutan ke-29 ada Dana Rupiah. Kemudian Tara Light, Pinjam Modal, Alami, Awan Tunai, Dana Kini. Kemudian ada Singa, Dana Merdeka. Kemudian ada Isi Cash di urutan ke-37. Isi Cash ini juga pernah saya bahas juga teman-teman ya, dan masih terdaftar dan berizin di OJK ya. Kemudian ada Pinjam Yuk, FinPlus, Wangmi ya. Wangmi ini sama seperti Isi Cash ya. Ada di satu aplikasi ada dua platform ya, yaitu peminjam sama pendana ya. Kemudian ada Pinjam Duit, Dana Syariah, terus ada Batumbu, dan di urutan ke-44 ada Cash Cepat dan Klik UMKM, Pinjam Gampang, Cicil,
namanya nggak niat banget ya teman-teman ya. Terus ada lumbung dana, ini teman-teman ya, lumbung dana ada 360 kredi, dana pala, kemudian kredinesia dan fintech. Kemudian di 53 ada modal rakyat, solusiku, cairin, terus IQ. Kemudian ada klik kami, Duha Syariah. Nah, ini Duha Syariah ini teman-teman ya. Saya kepikiran juga bahas-bahas yang pinjol yang ada nama-nama syariah itu juga sih teman-teman ya. Oke, ini kayaknya kalau saya baca semua sepertinya kepanjangan ya teman-teman. Jadi saya scroll saja teman-teman sambil lihat saja, atau kalian juga bisa klik link di kolom deskripsi ya, nanti saya sediakan. Nah, ini saya scroll aja, nanti teman-teman baca sendiri apakah aplikasi yang teman-teman download itu ada di sini ya teman-teman. Jadi kalian lihat aja. Saya sudah sempat baca semua sih ya. Nah, ini yang terakhir ini ada kotak koin ya teman-teman. Nah, dari total 125 aplikasi yang terdaftar dan berizin OJK ini, mungkin teman-teman akan bertanya ya setelah membaca dari semua daftar ini, kenapa seperti Kredivo, Aku Laku, terus Home Credit itu nggak masuk daftar OJK ya teman-teman. Padahal aplikasi-aplikasi tersebut sudah termasuk aplikasi raksasa pinjol ya, atau sesepuh pinjol ya teman-teman ya. Nah, menurut informasi yang saya dapat, ketiga aplikasi tersebut atau sejenisnya itu tergolong di aplikasi pembiayaan ya teman-teman ya. Nah, namun kalau informasinya seperti itu tergolong aplikasi di sektor pembiayaan. Nah, ini yang jadi pertanyaan saya juga teman-teman. Ini di urutan ke-90 ini ada Shopee Pay Later ya. Nah, Shopee Pay Later ini kan mirip sekali kayak Kredivo, terus apa namanya itu, Aku Laku kan juga membiayai kan ya. Jadi kalau kita mau beli barang di Shopee, di aplikasi Shopee maksudnya, kalau mau pinjam atau ingin dibiayai dulu kan menggunakan Shopee Pay Later ya. Kan mirip itu, tapi kenapa kok terdaftar di OJK? Kemudian yang saya baca tadi ada Indodana teman-teman ya. Nah, ini teman-teman di urutan ke-26 ini ada Indodana. Indodana ini kan juga Pay Later ya. Nah, kan mirip-mirip sama Kredivo ataupun Aku Laku ya, yaitu di sektor pembiayaan juga. Namun kenapa Kredivo, Aku Laku, Home Credit dan sejenisnya tidak terdaftar di OJK pada pembaruan per 10 Juni itu teman-teman ya? Itu masih saya cari terus sih informasi lebih tepatnya lagi ya, kenapa gitu. Padahal di Kredivo juga kan menyediakan pinjaman tunai ya teman-teman ya. Atau mungkin beberapa bulan terakhir telah melanggar aturan pemerintah, juga nggak tahu lagi ya teman-teman. Atau mungkin sedang perbaikan, mengurus izinnya lagi, nggak tahu lagi. Yang jelas kalau menurut saya aplikasi Kredivo, Aku Laku dan sejenisnya yang sudah sesepuh pinjol ya teman-teman, sesepuh pinjol kan itu ya, itu nggak mungkin sih kalau ilegal menurut saya ya. Itu pasti akan mempertahankan legalitasnya ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang tahu juga sudah menemukan informasi yang lebih tepat, silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman, kenapa Kredivo, Aku Laku tidak terdaftar di OJK pada pembaruan 10 Juni. Sedangkan Shopee Pay Later, Indodana terdaftar di OJK ya teman-teman. Baik, mungkin segini dulu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan juga tombol loncengnya ya teman-teman. Dan share ke teman-teman kalian semua. Barangkali informasi ini bermanfaat. Oke, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Terima kasih.